Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 IADK dengan anggota kelompok Tanti Intan Nurhayati NIM 2104809, Laili Kairina NIM 2106924, Ahmad Dendi Hidayat NIM 2107087, Denji Amelia NIM 2107516, dan Novia Ramadhani NIM 2107549. Kali ini kami akan membahas struktur anatomi pankreas serta mekanisme digesti yang terjadi pada organ tersebut. Pankreas merupakan organ yang sangat penting bagi sistem pencernaan maupun sistem lainnya. Pankreas terletak di perut bagian atas tepat di belakang lambung dan bersebelahan dengan usus kecil. Ukuran panjang pankreas pada orang dewasa berkisar antara 6 hingga 10 inci dan lebar 2 inci. Di dalam pankreas, kebanyakan berisi jaringan tabungan atau saluran pankreas yang melepaskan cairan di usus halus. Pankreas terbagi menjadi 3. Pertama, kepala pankreas. Ini bagiannya paling lebar, yang terletak di sebelah kanan rongga abdomen dan di dalam lekukan duodenum. Yang kedua, badan pankreas. Merupakan bagian utama pada organ itu dan letaknya di belakang lambung dan di depan vertebra lumbalis pertama. Yang ketiga, ekor pankreas. Merupakan bagian yang runcing di sebelah kiri dan yang sebenarnya menyentuh limpa. Ada 2 jaringan utama yang menyusun pankreas. Yang pertama, ada jaringan asini yang berfungsi untuk sekresi getah pencernaan dalam duodenum atau usus halus. Yang kedua, ada pulau Langerhans. Pulau Langerhans merupakan kumpulan sel berbentuk ovoid yang berukuran 76 kali 175 mm dan berdiameter 20-300 mikron yang tersebar di seluruh pankreas. Pada manusia, paling sedikit terdapat 4 jenis sel. Yang pertama, ada sel alfa yang berfungsi untuk mensekresikan glukagon. Yang kedua, ada sel beta, mensekresikan insulin. Yang ketiga, ada sel delta, mensekresikan somatostatin. Dan yang terakhir ada sel F yang berfungsi untuk mensekresikan polipeptida pankreas. Pankreas ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama eksokrin. Kelenjar eksokrin ini berfungsi untuk memproduksi enzim yang didistribusikan ke saluran pencernaan. Sel yang menghasilkan cairan enzim pencernaan yang disekresikan ke dalam tabung disebut saluran. Enzim yang berjalan melalui saluran akhirnya berakhir di usus halus. Cairan ini bisa disebut dengan pancreatic juice atau getah pankreas. Pancreatic juice terdiri dari air, sodium bikarbonat, dan juga enzim pencernaan. Sodium bikarbonat ini berfungsi untuk menetralkan pH asam makanan yang berasal dari lambung. Hal ini terjadi karena perbedaan pH alami setiap organ. Selain itu, cairan ini juga bertugas untuk membantu pencernaan nutrisi. Enzim yang dihasilkan adalah 1 lipase. Enzim ini bekerja sama dengan cairan empedu yang diproduksi oleh hati untuk memecah lemak dan makanan. 2. Protease. Enzim ini memecah protein dalam makanan dan membantu melindungi pencernaan dari kuman yang mungkin hidup di usus. 3. Amilase. Enzim ini membantu memecah pati menjadi gula yang dapat digunakan tubuh untuk energi. 2. Endokrin. Pankreas sebagai kelenjar endokrin berfungsi untuk memproduksi hormon insulin dan hormon glukagon, yang mana fungsi hormon insulin untuk menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara mengikat glukosa dalam darah, lalu menyalurkannya ke seluruh tubuh untuk kemudian diubah menjadi energi. Kemudian hormon glukagon bertugas untuk menaikkan kadar gula dalam darah dengan cara mengubah glikogen dalam hati menjadi glukosa. Yang berperan dalam penyerapan glukosa menjadi glukogen dalam hati adalah hormon insulin. Jadi, kedua hormon ini memang bekerja sama untuk menjaga kestabilan gula dalam darah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.